Pada tahun 2018, 4 helikopter Black Hawk tiba-tiba melesat ke wilayah pegunungan terpencil di New Mexico, AS. Di atas helikopter dipenuhi dengan agen FBI bersenjata lengkap. Kedatangan mereka bukan untuk menyelamatkan presiden atau menangkap organisasi ilegal, tetapi menyerbu sebuah observatorium yang digunakan untuk mengamati bintik matahari. Menurut media Amerika, FBI tidak hanya menggerebek observatorium, bahkan memblokirnya selama 11 hari. Karena aksi FBI yang tidak biasa ini, sehingga banyak orang mulai mencermati peristiwa ini. Sejumlah besar media terus membanjiri daerah setempat untuk wawancara, tetapi tidak mendapatkan informasi apapun. Bahkan polisi yang menjaga ketertiban di lokasi juga berkata dengan kening berkerut bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sampai 11 hari kemudian, militer AS akhirnya menanggapi pertanyaan media. Militer mengatakan bahwa mereka memblokir observatorium karena seorang petugas kebersihan di dalam menyebarkan video dewasa menggunakan jaringan observatorium. Apa? Para awak media di lokasi pun terperangah mendengar jawaban ini. Awak media yang ber-IQ tinggi langsung mendesak dengan pertanyaan bertubi-tubi, tetapi pihak militer hanya menjawab sekadarnya, menolak menanggapi dengan alasan keamanan nasional. Media pun berbalik bertanya kepada petugas yang bekerja di observatorium, tetapi mereka hanya mendapat jawaban ini. Kami telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, tidak boleh mengungkapkan informasi apapun yang kita ketahui. Jajaran elit menganggap ini sebagai celah keamanan nasional. Everyone had to sign some kind of secrecy agreement that whatever they'd seen could not be disclosed. They treated it as if a national security breach had occurred. Karena kejadian ini terkesan konyol, sehingga banyak orang menduga apakah observatorium secara tidak sengaja mendeteksi keberadaan alien ketika mengamati matahari. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya observatorium mengalami kejadian serupa. Di masa lalu, kerap tersebar kabar bahwa observatorium di Amerika Serikat ini telah mendeteksi keberadaan UFO, bahkan astronom juga menerima sinyal misterius. Beberapa sinyal bahkan sepenggal suara seperti ini. Namun satu poin pentingnya adalah bahwa dari daftar para pakar yang menerima informasi dari luar angkasa ini, bahkan termasuk Einstein, ilmuwan hebat abad ke-20. Menurut laporan terbaru dari Amerika Serikat, ternyata Einstein sendiri memang pernah melihat alien. Bagaimana ceritanya sampai-sampai Einstein bisa menemui alien? Apakah ada hubungannya dengan sinyal misterius yang diterima observatorium? Yang paling penting adalah apa yang tersirat dari sinyal-sinyal ini. Hari ini, Mata Ketiga akan membahas sejenak tentang suara-suara misterius dari alam semesta. Sinyal misterius. Pada tahun 1967, mahasiswa pasca sarjana Universitas Cambridge, Dame Susan Jocelyn Bell Barner, menemukan sinyal-sinyal aneh dalam pengamatan astronomi radio. Beberapa minggu kemudian, dia menemukan sinyal yang berlangsung secara berkesinambungan dan stabil dari berbagai database. Pada awalnya, Bell mengira sinyal tersebut mungkin gangguan dari bumi, tetapi tidak lama kemudian, dia menemukan bahwa sinyal tersebut bukan berasal dari bumi, tetapi dari alam semesta. Intinya sinyal ini akan terus muncul pada selang waktu 1,337302088331 detik. Karena fenomena ini belum pernah terjadi di masa lalu, Bell pun menduga-duga apakah dia telah menerima pesan dari alien. Segera setelah itu berita yang membuat geger dunia pun terus dilaporkan. Seorang mahasiswa pasca sarjana menemukan fenomena luar biasa dalam astronomi. Belakangan, sinyal ini dijuluki Little Green Man 1 atau PSR B1919+21. Ini adalah pulsar pertama yang ditemukan dalam sejarah manusia.
Tapi jangan berpikir bahwa pulsar itu pasti sebuah benda langit alami. Faktanya, para astronom masih belum dapat memastikan apakah sinyal pulsar adalah fenomena alam. Sinyal pulsar juga disebut FRB, Fast Radio Burst atau ledakan radio cepat. Dalam astronomi radio, ledakan radio cepat adalah pulsar radio sementara yang panjangnya berkisar dari sepersekian milidetik hingga beberapa milidetik yang disebabkan oleh beberapa proses astrofisika berenergi tinggi yang belum dipahami. Tetapi energi seperseribu detik ini setara dengan semua energi yang dilepaskan oleh matahari dalam 3 hari. Dan karena energi sinyal ini terlalu kuat, sehingga dapat menembus jarak yang sangat jauh, bahkan melintasi Bima Sakti. Meskipun saat ini, sebagian besar ilmuwan umumnya percaya bahwa sinyal pulsar Little Green Man 1 mungkin merupakan fenomena dari bintang, namun ada ahli yang mengatakan bahwa meski runtuhnya bintang juga belum tentu dapat membentuk energi yang begitu kuat. Bahkan Bell yang menemukan Little Green Man ini dalam sebuah wawancaranya dengan media mengatakan, "Kita tidak memiliki bukti langsung bahwa sinyal pulsar sepenuhnya alami. Sebaliknya, banyak sarjana percaya bahwa jika memang ada peradaban maju di alam semesta, maka kemungkinan besar mereka akan memancarkan sinyal melalui sinyal pulsar." Ledakan radio cepat. Sebenarnya, para ilmuwan telah lama mencoba menemukan keberadaan alien, dan cara untuk menemukan mereka bisa diklasifikasikan secara sederhana menjadi 2 metode. Pertama adalah memasang antena untuk menerima sinyal secara pasif. Kedua, secara aktif mengirimkan sinyal. Tapi sebenarnya masih ada cara ketiga, yaitu membocorkan sinyal secara tidak sengaja. Sejak manusia menemukan gelombang radio, kita selalu membocorkan posisi bumi keluar angkasa. Mungkin ada yang pernah mendengar The Dark Forest Theory. Ini adalah pandangan yang dikemukakan oleh penulis terkenal Liu Cixin dalam bukunya The Three Body Problem. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu selengkapnya dalam buku The Dark Forest. The Dark Forest Story terutama menceritakan bahwa alam semesta sebenarnya adalah sehamparan hutan rimba. Di dalamnya tersembunyi banyak peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Karena tidak tahu apakah lawan bermaksud buruk, jadi prinsip atau cara terbaik untuk bertahan hidup adalah tetap diam. Teori ini juga didukung oleh Stephen Hawking. Padahal di masa lalu, Hawking selalu mengingatkan agar manusia tidak berinisiatif menghubungi alien. Menurut Hawking, bahwa begitu peradaban alien menemukan bumi, maka apa yang dialami penduduk asli benua Amerika kemungkinan akan terulang kembali, tapi kita juga tidak perlu terlalu khawatir. Meski sinyal TV atau radio akan menyebar ke alam semesta, tetapi karena sinyalnya sangat lemah, sinyal-sinyal ini akan hilang setelah menyebar ke jarak tertentu, yaitu 100 tahun cahaya. Begitu melewati ruang lingkup ini, maka bumi tak lebih dari zona sunyi lainnya bagi peradaban asing. Daripada mengkhawatirkan sinyal lemah ini, lebih baik kita was-was dengan undangan yang dikirimkan secara aktif oleh para astronom. Krisis. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa sejak dulu manusia selalu mencoba mencari keberadaan alien, tapi karena keterbatasan teknologi, saat ini manusia hanya cenderung memusatkan energi dalam pancaran gelombang radio dan mengirimkannya ke arah yang menurut kita lebih memungkinkan. Pada tahun 1974, Observatorium Arecibo mengirim seperangkat pesan yang berisi informasi bumi ke gugus bintang yang berjarak 25.000 tahun cahaya dari bumi, karena mereka percaya bahwa gugus bintang ini kemungkinan mengandung kehidupan cerdas. Lalu pesan seperti apa untuk alien ini? Pertama, bagian dari 1 hingga 10 dalam video ini adalah memberitahukan alien cara membaca informasi berikut. Ini adalah 5 unsur yang membentuk DNA manusia, terdiri dari hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosforus. Blok hijau di bawahnya terutama untuk memberitahu alien bahwa komponen utama kehidupan di bumi sebagian besar adalah karbon. Berikutnya spiral biru adalah DNA kita.
Bagian putih di tengah adalah jumlah nukleotida, dan berikutnya lagi adalah wujud manusia. Di sebelah kiri adalah tinggi rata-rata pria Amerika, sekitar 176 cm saat itu. Di sebelah kanan adalah jumlah penduduk dunia, sekitar 4,3 miliar orang ketika itu. Sampai di sini, mungkin Hawking akan marah jika mengetahui hal ini. Bagaimanapun, jika alien yang menerima pesan itu benar-benar ingin menginvasi bumi, maka mereka dapat dengan mudah merancang berbagai aksi invasi berdasarkan peta ini. Lagi pula, tidak hanya ada unsur kehidupan manusia, bahkan jumlah penduduk, serta informasi tentang lingkungan bumi semuanya ada di peta. Yang paling penting adalah, di bagian bawah ini kita juga melampirkan lokasi spesifik bumi. Di sini adalah posisi matahari, dan bumi adalah bintang ketiga di luar matahari. Bahkan kita dengan ramah memberitahu alien untuk menghubungi kita terlebih dahulu jika posisinya sangat jauh. Kita akan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka menginvasi bumi. Hah? Oh, bukan. Tapi mencoba menjalin hubungan diplomatik dengan mereka. Seperti inilah rupa ponsel observatorium Arecibo kami. Ini adalah nomor telepon kaliber teleskop. Bukankah kami sangat perhatian? Perlu dicatat bahwa waktu transmisi pesan ini kurang dari 3 menit. Ini berarti bahwa alien di arah ini hanya dapat menerima sinyal sekali dalam waktu kurang dari 3 menit. Begitu alien melewatkan 3 menit ini, maka mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melihat pesan kita. Pertanyaannya, apakah ini adalah hal yang baik atau buruk bagi kita? Yang menarik adalah bahwa kita mungkin pernah menerima sinyal yang mirip dengan observatorium Arecibo. Pesan asing. Pada 16 Agustus 1977, seorang astronom Amerika Jerry R. Emmon sedang memeriksa data teleskop radio seperti biasa. Dan detik berikutnya, pandangan mata Jerry tiba-tiba tertarik pada serangkaian nomor ini. Dalam sekilas, dia nyaris tidak percaya dengan matanya. Jerry bahkan mengambil penanya dengan penuh semangat dan memberi sinyal itu dengan istilah wow, karena sinyal di depan matanya kemungkinan besar berasal dari peradaban dunia lain. Kami belum pernah melihat sinyal seperti itu. Sinyal kuat seperti itu tidak mungkin terjadi secara alami. We've never seen anything like that before. This really is a very strong narrowband signal that did not come from some natural source. Umumnya kekuatan sinyal yang terdeteksi oleh teleskop radio adalah antara 1 dan 5. Semakin besar angkanya, semakin kuat juga kekuatan sinyalnya. Untuk memudahkan mencatat setelah angka 9, astronom tidak akan menandainya dengan angka, tetapi A untuk 10, B untuk 11 dan seterusnya. Tetapi angka di depan mata Jerry ini jelas bukan level sinyal sebelumnya, bahkan menuju ke posisi huruf U. Kesan ini bagaikan ketika orang-orang memegang korek api, ada yang tiba-tiba menyinari dengan senter, dan karena intensitas sinyal yang terlalu kuat, membuat Jerry semakin yakin bahwa sinyal di depannya itu pasti tidak sesederhana yang dibayangkan. Jadi dia segera memobilisasi teleskop untuk mencoba menangkap sinyal lagi, tetapi gagal. Namun sayangnya peralatan observatorium ketika itu hanya dapat mendeteksi kekuatan sinyal, tidak dapat merekam lebih banyak materi dari sinyal terkait. Oleh karena itu, meskipun itu benar-benar sinyal dari alien, kita juga tidak punya kesempatan untuk memahaminya. Tetapi bagi teman-teman yang teliti, akan menemukan bahwa mode operasi dari sinyal wow itu sama dengan pesan Arecibo. Begitu terlewatkan, maka isi pesan tidak bisa dibaca lagi. Tapi kabar baiknya adalah, masih ada beberapa kaum profesional yang menyesuaikan sinyal dengan jangkauan pendengaran manusia dan mereka mendengar suara seperti ini. Sinyal mencurigakan. Pada tahun 1972, NASA meluncurkan Pioneer 10 dan melampirkan kartu nama bumi di atasnya. Selain itu juga wujud seorang pria dan wanita serta lokasi bumi. 5 tahun setelah peluncuran Pioneer 10, NASA kembali meluncurkan 2 wahana antariksa lagi, Voyager 1 dan 2,
dan melampirkan piring disk yang terkenal di wahana tersebut. Sama seperti Pioneer, NASA lagi-lagi menyertakan posisi bumi. Tampaknya kita sangat berharap alien bisa menemukan kita. Menurut para ahli, hingga saat ini kita belum menerima respon dari alien atau mungkin telah menerima pesan dari alien, hanya saja belum atau tidak dapat menguraikan isinya. Pada tahun 2012, astronom di Universitas California Berkeley kembali mendeteksi Fast Radio Burst atau ledakan radio cepat 12-1102 menggunakan teleskop Green Bank. Pada awalnya, ilmuwan mengklasifikasikan sinyal pulsar yang diterima ini sebagai fenomena keruntuhan bintang. Tetapi anehnya, sinyal pulsar umumnya hanya akan muncul sekali. Tetapi ilmuwan kembali menerima sinyal di arah yang sama beberapa saat kemudian. Astronom menerima total 15 perangkat sinyal yang sama di lokasi ini. Tim astronom menemukan bahwa pola pancaran ledakan FRB 12-1102 terjadi setiap 157 hari. Selama 90 hari, sinyal akan terus melepaskan pancaran, kemudian hening selama 67 hari. Pola tersebut tidak seperti yang terjadi pada FRB 180916 J1015-8+56 yang berulang setiap 16 hari, di mana selama 4 hari detak gelombang radio dikirim dan kemudian diam dalam jangka waktu 12 hari. Pengamatan itu memaksa para astronom untuk mempertimbangkan kembali teori bahwa FRB adalah peristiwa yang hanya satu kali terjadi. Penemuan ini menjadi petunjuk menarik tentang asal-usul FRB, sebab selama ini para astronom berpikir bahwa pola semburan tersebut terkait dengan 3 kemungkinan, yakni gerakan orbital yang masif dari bintang, bintang neutron atau lubang hitam. Asal tahu saja, FRB hanya membutuhkan 1/1000 detik dapat menampung energi matahari 3 hari. Energi yang dilepaskan FRB hanya terus bersirkulasi ini telah melampaui batas pemahaman manusia. Yang paling penting adalah lebih sulit bagi para astronom untuk menjelaskan sinyal ini dengan fenomena alam. Dan karena sinyal ini dapat terus bersirkulasi, para ilmuwan memastikan bahwa berdasarkan sinyal itu, FRB 121102 berasal dari sebuah galaksi kerdil berjarak 3 miliar tahun cahaya dari bumi. Selain sinyal ini, pada tahun 2018, para ilmuwan kembali menerima sinyal pulsar berulang FRB 2018-0916B, tetapi bedanya dengan sinyal sebelumnya adalah sinyal ini hanya berjarak 457 juta tahun cahaya dari bumi. Juga karena jarak sinyal ini semakin dekat dengan kita, sehingga ada yang mulai bertanya-tanya, apakah alien akan segera tiba di bumi? Namun menurut banyak tanda, mereka sebenarnya telah tiba di bumi sejak lama. Insiden UFO. Jika berbicara tentang peristiwa besar dalam sejarah UFO, mungkin akan terlintas dalam benak banyak orang tentang insiden Roswell. Pada tahun 1947, sebuah UFO jatuh di Roswell, AS. Namun insiden yang tidak disangka ini adalah militer AS pada awalnya mengakui akan kejadian tersebut. Pada saat itu, juru bicara militer AS Walter Haut secara pribadi mengkonfirmasi kepada media bahwa militer telah menemukan bangkai UFO, bahkan meminta media untuk melaporkan peristiwa tersebut sebagai berita utama. Namun hanya dalam waktu 6 jam, pernyataan militer AS berubah 360 derajat dengan mengadakan konferensi pers, mengklarifikasi bahwa pernyataan yang dibuat 6 jam yang lalu itu keliru, bukan UFO yang jatuh tapi balon cuaca. Meskipun pemerintah AS berulang kali membantah insiden Roswell, tapi dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang terlibat dalam insiden itu keluar untuk mengakui bahwa pesawat yang jatuh ketika itu memang UFO. Dan orang-orang ini bahkan termasuk asisten Einstein. Pada November 1993, 46 tahun pasca jatuhnya UFO di Roswell, seorang ahli kimia berusia 63 tahun
Dr. Shirley Reig memutuskan untuk mengungkap rahasia yang tersimpan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Menurutnya, setelah insiden UFO di Roswell ketika itu, dia menemani Einstein untuk menyelidiki dan melihat alien dengan matanya sendiri. Saat itu sebelum menerima wawancara media, Dr. Shirley berulang kali meminta agar isi wawancara harus disiarkan setelah kematiannya. Artinya Dr. Shirley tidak bermotif untuk menarik perhatian dengan insiden itu. Ini jugalah yang membuat pernyataannya semakin dicermati. Lalu informasi apa sebenarnya yang didapat Einstein dari alien ketika itu? Berikut kita kilas balik sejenak ke tahun 1947 silam. Einstein. Pada tahun 1947, ketika itu Shirley adalah murid sekaligus asisten Einstein. Sebelum insiden Roswell, dia selalu menerima Einstein melakukan eksperimen. Sampai pada Juli 1947, Einstein tiba-tiba menerima telepon dari Pangkalan Angkatan Darat dan Udara yang memintanya untuk segera ke pangkalan di barat daya Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pertemuan krisis. Saat itu Shirley menemani Einstein atas nama asisten pribadi Einstein. Shirley mengatakan di sepanjang jalan bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sampai setelah tiba di pangkalan, Shirley melihat pesawat luar angkasa di pelataran pesawat. Saya hanya ingat ada orang yang terus menyebutkan insiden Roswell. Itu pasti lokasi jatuhnya piring terbang. Di sebuah tempat yang mirip dengan pelataran pesawat, saya melihat puing-puing UFO. All I recall is several people using the word Roswell, and that must be where the crash occurred. A rather good-sized building, a hangar, where they had the spaceship and where they had the bodies. Menurut cerita Shirley, UFO itu sangat besar dan menempati hampir seperempat hanggar pesawat, dan di satu sisi lambung UFO rusak parah. Yang paling mengesankan adalah lambung UFO dilengkapi dengan teknologi transparan. Saat mendekat, UFO itu tampak berwarna hitam pekat, tetapi ketika melihatnya dari kejauhan, UFO itu tampak transparan, bahkan bersinar. When you looked at it and you were close to it, it was rather dull. It had to be energetically reflective or translucent or glowing. Bisa dibayangkan betapa kagetnya Shirley saat itu. Namun dibandingkan dengan keterkejutannya sendiri, Einstein tampak sangat tenang dan bahkan masuk ke dalam UFO, mempelajari sistem propulsinya. Tak dipungkiri, Einstein memang ilmuwan terbesar abad ke-20, bahkan alien tidak bisa membuatnya tercengang. Setelah memeriksa UFO, militer mengundang Einstein ke sisi lain pangkalan. Di sana mereka melihat mayat alien. Kulit mereka sangat lembut, berwarna abu-abu kehijauan, dengan anggota badan yang sangat kecil, berhidung rata, tetapi posisi hidungnya berpola, ada mata, mulut, tidak memiliki alis. They were a very light, soft, gray, I'd call it grayish green, really, and they had a slim, lean, they had no nose, but they had markings where a nose opening would be. They had eyes and a mouth, no eyebrows. Setelah mereka melihat mayat alien, beberapa jenderal berpangkat tinggi membawa Einstein ke ruang penelitian lain. Di sana Einstein melihat satu-satunya alien yang selamat. Benar, Shirley secara pribadi mengkonfirmasi bahwa memang ada alien yang selamat dalam insiden Roswell. Reporter yang mewawancarai Shirley semakin antusias setelah mendengar ada alien yang selamat. Dia segera bertanya, "Apakah kita bisa berkomunikasi dengan mereka?" "Bisa," jawab Shirley meyakinkan. "Apakah alien mengatakan mengapa mereka jatuh?" tanya reporter. Penyebab kecelakaan. Sebelum menjawab sebab kecelakaan UFO alien, Shirley mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak dapat melihat alien yang selamat secara langsung, mengingat statusnya, tetapi Einstein bisa. Menurut pengetahuan Shirley, bahwa hanya Einstein sendiri di seluruh pangkalan itu yang bisa menemui alien. Namun Einstein tidak banyak mengungkapkan apa yang dikatakan alien setelahnya. Informasi berikut adalah jawaban Shirley atas pertanyaan wartawan. Albert Einstein berpendapat kehadiran alien justru membuka manusia jadi lebih banyak belajar tentang alam semesta.
Saat itu, Einstein diminta pendapat ahlinya tentang keberadaan atom dan molekul terkait UFO dan alien. Wartawan, bukankah teknologi alien sangat canggih? Mengapa bisa jatuh di bumi? Shirley, mereka alien juga tidak tahu apa yang terjadi pada sistem propulsi yang menyebabkan mereka jatuh. They still didn't know what happened to their propulsion system that would have brought them down. Terkait insiden UFO di Roswell, seorang mantan pekerja di Area 51 pernah memberikan pernyataan. Menurut penuturan Dan Burris, sepertinya alien mengalami gangguan sinyal tak dikenal saat melewati terowongan ruang waktu, menyebabkan perangkat UFO gagal beroperasi secara normal. Atau dengan kata lain, sebenarnya alien sendiri tahu penyebab jatuhnya UFO mereka itu ada hubungannya dengan sinyal. Hanya saja mereka tidak tahu asal sumber dari sinyal itu. Sang reporter terus mendesak dengan pertanyaan, apakah alien mengatakan mengapa mereka datang ke bumi? Shirley, mereka mengalami masalah yang menyebabkan beberapa perubahan pada fisik mereka. Mereka harus pergi ke tempat lain. Awalnya kami pikir mereka akan menduduki bumi ini, tetapi mereka menemukan bahwa bumi tidak cocok untuk keberlangsungan hidup mereka. And so we took it that they were wanting to maybe colonize, and they were finding that Earth was entirely unsuitable. Jadi menurut pandangan Shirley, alien sepertinya tidak tertarik untuk menjajah bumi. Hal ini membuat banyak orang bernapas lega. Di akhir wawancaranya, Shirley juga menyebutkan bahwa menurut Einstein, kesembilan alien ini tidak memiliki jenis kelamin, alat kelamin atau bahkan pusar. Hal ini seakan kembali membuktikan teori bahwa beberapa alien adalah hasil cloning. Namun meski mereka tidak tertarik untuk menjajah bumi, namun juga mengatakan bahwa mereka masih sangat merindukan bumi. Hal ini mungkin juga bisa menjelaskan mengapa UFO begitu sering menampakkan diri setelah insiden UFO di Roswell. Bagaimana menurut teman-teman, apa yang mereka rindukan di bumi? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.